Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bedah review bisnis. Biasanya saya review toko ya, setiap Senin jam 19.30 saya review toko. Sekarang saya mau review bisnis. Maksudnya yang lebih gede daripada toko. Siapa? Yaitu Shopee. Saya mau review Shopee kondisi teraktual. Jadi review bisnis, tapi saya masukin juga ke segmen review toko. Jadi sudah 21 minggu saya melakukan review toko kayak gini. Alhamdulillah. Dan ini jadi studi kasus, jadinya seru sih buat saya, seru. Saya bikin konten sekaligus belajar, ya studi kasus buat bisnis saya juga. Jadinya saya sambil menyelam minum air. Jadi yang biasa saya kerjakan, sekarang sekaligus saya bikinin kontennya. Lalu bagi teman-teman yang tokonya mau di-review, boleh isi Google Form di deskripsi di bawah. Cek aja di ganirozaki.com, di situ ada link pendaftaran bedah toko ini. Tapi saya nggak janji kapan di review ya teman-teman. Oke, kita mulai. Jadi yang mau saya review sekarang adalah Shopee. Wah, siapa saya? Siapa saya mau nge-review Shopee secara bisnis ya? Ini secara bisnis ya. Siapa saya? Nah, ya saya orang awam aja, dan karena saya orang awam, jadi yang saya review adalah dari data yang diberikan kepada orang awam. Karena Shopee itu adalah anak perusahaan Shopee itu adalah brand atau anak perusahaan juga bisa dari Sea Limited, SEA. Sea Limited Southeast Asia mungkin ya. Mungkin kependekan dari Southeast Asia, tapi namanya Sea Limited. Yang di situ ada dua yang terbesar, Garena sama Shopee. Kalau Garena itu yang games gitulah. Saya juga baru googling barusan, jadi katanya saya kira kayak Mobile Legends. Ternyata Mobile Legends bukan punya Garena. Ternyata Mobile Legends punya ByteDance, punya Montun punya ByteDance. Ternyata Garena yang terkenalnya itu Free Fire sama apa ya? Saya nggak main game ini sih. League of Legends ya, kayak Dota gitu. Kalau Dota saya dulu main banget. Sekarang nggak pernah main games lagi. Jadi ini Garena nggak akan kita bahas. Jadi si Limited itu ada Garena dan Shopee. Dan ini si Limited ini sudah listing, sahamnya bisa dibeli di New York, teman-teman. Perusahaannya di Singapura tapi bisa listing di New York. Ya, memang bisa-bisa aja karena itu kan pasar modal, bukan pasar operation bisnisnya. Nah, yang saya review adalah dari data yang mereka sajikan, karena kalau sudah suatu perusahaan kalau sudah listing itu wajib memberikan laporan keuangannya, press release-nya tentang kondisi perusahaannya. Itu wajib. Kenapa? Karena kalau sudah listing, sudah IPO, sudah milik publik, sudah diperjualkan belikan sahamnya, ya transparansinya harus jelas dong. Jadi sudah kewajiban untuk memberikan laporan-laporannya. Makanya kalau masuk ke websitenya si Limited, cari mana ya, investor relations. Jadi setahu saya semua perusahaan yang sudah IPO pasti punya halaman investor relation yang bisa kita lihat. Kayak misalkan nih, quarterly apa laporan keuangan 2001, 2020, 2011, 2018. Dan seharusnya ini teraudit. Karena kalau tidak teraudit, kalau tidak yang disampaikan tidak tepat, itu bisa masuk penjara si Shopee-nya, si Limitednya. Karena ya itu nggak main-main, sudah berurusan dengan hukum. Oke, yang saya akan bahas adalah saya buka infografiknya si Shopee quarter 2024 nih. Quarter 4 2021, maaf salah. Cari 2022. Loh, kok nggak ada? Di 2022 baru rilis sampai September, yaitu quarter 3. Kita buka infografiknya. Nah, ini. Oke, kita lanjut dulu. Jadi, awalnya sebelum saya cek laporan resmi dari Shopee seperti yang di website tadi, saya kira Shopee nge-PHK itu karena Shopee penjualannya lagi turun. Ternyata enggak. Saya juga kaget, ternyata Shopee penjualannya nggak lagi turun. Ini penjualan ya, bukan kerugian ya. Kalau kerugian tetap rugi-rugi juga. Jadi ternyata setelah saya ubek-ubek sepintas dari sisi orang awam, jadi Shopee itu nge-PHK itu bukan karena omsetnya turun, tapi memang kalau omset turun logis banget orang nge-PHK ya, logis banget. Tapi ternyata bukan, karena Shopee faktanya omsetnya tuh naik di kuartal 3 2022 tuh omset mereka tuh naik.
Berarti mereka mau meningkatkan profitability karena mereka masih rugi ya. Shopee itu ya rugi lah, ruginya nggak sedikit teman-teman. Jadi omsetnya naik nih, naik kayak gini, tapi costnya mau ditekan sehingga dia mau meningkatkan profitability ini dia. Tapi aslinya nggak di sini. Aslinya Shopee itu omsetnya naik, costnya tuh lebih lebih tinggi daripada omset karena kan dia masih rugi ya. Jadi gini. Jadi mau memperkecil kerugian, diperkecil kerugian ini alias meningkatkan profitability. Ini saya kasih lihat. Teman-teman bisa cek sendiri di si limited di sea.com ya websitenya si limited. Ini kita lihat ini earning updates-nya bla 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 bla, skip aja, cari nah e-commerce Shopee, spesifik Shopee. Dia revenue-nya 1,9 billion, 1,9 miliar dolar. Kayak apa ini setelah saya googling ini ya sesuai standar US lah. Jadi skip aja, nggak usah dipikirin. Dia naik tuh. 2021 tuh 1,5 billion, 2022 1,9 billion. Makanya saya heran beberapa waktu lalu saya nonton video yang bilang bahwa Shopee itu turun omsetnya, semakin turun. Ternyata ini faktanya dari press release-nya mereka dia naik. Naik 400 juta, 400 million dolar. Berarti sekitar ya naik 10%, 10% lebih. Nah ini bahkan GMV-nya juga jelas naik. Nah, apa beda GMV sama revenue? Jadi GMV ini uang yang berputar di Shopee. Jadi contoh, saya jual jilbab seharga 100.000 di pembukuan Shopee. Itu GMV-nya 100.000, tapi itu bukan revenue Shopee, meskipun uangnya ke Shopee, itu uang yang dititipkan pelanggan kepada Shopee. Revenue Shopee adalah admin fee dari si 100.000 tersebut, dan revenue buat saya adalah GMV Shopee tadi setelah dikurangi admin fee dan lain sebagainya, itu revenue buat saya. Mudah-mudahan paham. Nah ini buktinya dia naik, lalu dia juga menjabarkan struktur si omset itu dari mana aja setelah saya pelajari singkat. Jadi ternyata memang Shopee itu lebih 54% itu lebih besar dari core marketplace revenue. Core marketplace revenue itu apa? Yaitu admin fee. Jadi ini confirm juga, saya dulu pernah bicara sama senior saya yang kerja di Shopee. Dia bilang memang terbesar itu masih dari admin fee, meskipun seller-seller sudah banyak yang fantastis ya biaya iklan Shopee-nya, tapi ternyata itu cuma 20,3%-nya dari seluruh revenue. Dan ini ada kenaikan. Ini value added service revenue. Jadi value added itu kayak iklan, kayak campaign, jual campaign, terus apa? Yang influencer dan sebagainya. Pokoknya selain core marketplace revenue itu yang se-googling saya masalah dua ini. Silakan teman-teman kalau ternyata salah bisa koreksi di kolom komentar di bawah. Jadi ada kenaikan. Ini faktanya bahwa Shopee kenaikan dan melakukan PHK itu bukan karena omset turun, tapi karena mencari profitability. Jadi sudah saatnya nggak terlalu rugi gitu ya. Nah, konteksnya kalau saya sebagai seller dan Anda sebagai seller, konteksnya terpenting itu adalah revenue sama GMV yang sudah saya bilang tadi. Kalau revenue Shopee adalah uang punyanya Shopee, kalau GMV adalah uang yang dititipkan ke Shopee. Artinya ini kalau kita lihat, nah GMV-nya Shopee di tahun Q3 2022 ini naik 19,1, jadi 19,1 billion. Naik 13,5%. 13,5%. Ini adalah omset seluruh seller Shopee, termasuk yang di Brazil, India dan lain sebagainya. Tapi sudah jelas lah, sudah confirm dari berbagai media yang saya googling bahwa Shopee terbesar di Indonesia. Jadi karena Indonesia memang penduduk terbesar kan. Di India mereka sudah tutup, di Brazil juga besar juga penduduknya, tapi di Indonesia sudah established. Jadi anggaplah 19,1 biliar ini adalah omset semua seller di Indonesia. Jadi naik. Nah, bayangkan ini naik. Ini fakta bahwa omset seller itu naik. Nah, sehingga saya punya kesimpulan, ada dua kesimpulan setelah melihat data tersebut. Shopee naik, yes. Lalu seller lama menjerit, yes. Jadi saya seller lama ya udah atas 5 tahun lah. Saya punya dua teman, dua atau tiga ya. Ya kurang lebih seller lama dan menjerit juga Shopee-nya turun. Shopee-nya turun. Ternyata itu bukan salah Shopee. Jadi kalau yang seller lama atau seller baru juga yang penjualannya menurun, itu bukan salah Shopee karena faktanya Shopee itu omsetnya naik. Ini udah jelas banget. GMV-nya naik. Ini Shopee GMV-nya naik. Jelas banget. Jadi menurut saya yang salah itu adalah si sellernya sendiri. Jadi khususnya seller lama mungkin produknya obsolete atau cara jualannya juga yang obsolete. Jujur aja, saya setelah melihat ini, oh benar juga, jangan-jangan
saya masih terlalu berharap ke bestseller saya yang lama. Jadinya saya mau move on dari bestseller yang dulu. Jadi ya sudahlah, bestseller dulu karena sudah nggak laku, ya sudah. Saya mau move on, dan jangan-jangan cara saya sudah obsolete. Obsolete itu sudah kuno lah. Jangan-jangan cara saya jualan sudah obsolete, sudah kuno. Makanya sih saya belajar terus, belajar terus, belajar terus. Bahkan dengan saya bikin YouTube kayak gini, justru saya yang paling belajar bisa dibilang. Karena semua feedback datangnya ke saya, dan saya juga ngomong kayak gini kan nggak ngasal ya, pasti saya ada riset dulu sedikit, jadinya saya belajar banget. Jangan-jangan ini masalahnya. Jadi jika Anda seller omsetnya turun di 2022 ini, bukan salah Shopee tapi salah Anda. Dan salah saya juga. Saya lagi turun, berarti salah saya. Kemungkinan bestseller saya lagi turun lagi, bukan lagi, bestseller saya sudah kuno, sudah obsolete, atau cara saya terlalu kuno, untuk cara jualan saya udah terlalu kuno, harus cari cara baru. Atau saya punya kesimpulan yang kedua, Shopee lagi naik, yes, fakta. Itu tadi sudah dijabarkan ya. Seller lama menjerit, yes, fakta. Setidaknya ya 5 orang lah, setidaknya 5 orang pengakuan kayak gini. Lalu di TikTok itu OKB, banyak orang kaya baru, itu juga fakta. OKB itu apa? Seller-seller baru yang baru jualan dan dia melejit jadi kaya raya, jadi laris manis luar biasa. Itu faktanya juga. Itu wajar banget kenapa TikTok melakukan itu, untuk memperbesar seller baru supaya gaungnya gede, supaya gaungnya tuh sampai sepenjuru Indonesia. Bayangkan kalau misalkan TikTok ngegedein siapa ya, brand Brodo misalkan, brand sepatu Brodo, brand kawakan namanya Brodo. Itu sudah lama kan, terus dia laku di TikTok, terus digaungkan Brodo laku. Orang-orang pasti mikir, biasa aja, wong Brodo, jadi ya wajar dong kalau laku. Atau Greenlight gitu, brand kawakan distro, dinaikin di TikTok. Penjualan Greenlight sampai 1 triliun di TikTok misal ya. Orang biasa aja karena Greenlight brand lama. Tapi kalau seller baru, seller yang baru jualan 1 tahun atau kurang 2 tahun, terus omsetnya jadi miliaran dan sebagainya, itu gaungnya gede sehingga seller yang mau jualan ngeliriknya langsung TikTok. Jadi ngeliriknya langsung TikTok, bukan ngelirik Shopee. Nah, kalau ini fakta juga ya, ini fakta ya kayak gitu. Cek aja sendiri yang top-topnya sekarang di TikTok itu, sebagian besar di Shopee-nya, di Tokopedia-nya, di Lazada-nya itu biasa aja. Tapi mungkin banget tokonya udah lama, cuman baru jualan online, yang biasanya nyari seller tapi baru jualan online di TikTok, baru jualan langsung ke customer di TikTok. Sehingga kesimpulan saya, dengan fakta tadi, Shopee-nya naik, seller lamanya menjerit. TikTok Shop-nya menjaga si orang kaya baru, menjaga seller baru, sehingga bagi Shopee, seller lama dibiarin aja. Ini kerasa banget di saya organiknya tuh makin sini makin turun, makin sini kalau nggak ngiklan nggak ada omset, bahkan ya cuma selisih 1-2 pesanan. Jadi di dashboard iklan pesanannya 10, misal ya, ini minggu lalu atau 2 minggu lalu ya, di dashboard iklan pesanannya 10, di seller setter pesanannya 12. Jadi selisihnya cuma 2 itu dari mana? Mungkin dari jaringan influencer Shopee, mungkin dari organik, bayangkan. Jadi sisanya 10 tuh dari iklan. Jadi seller lama, Shopee kemungkinan besar membiarkan seller lama, lalu seller baru dikunci supaya nggak ke TikTok. Jadi seller-seller baru dikunci, penjualnya dinaikin, exposure-nya dibesarin, organiknya dibesarin, sehingga boro-boro mikirin jualan di TikTok. Seller-seller yang lagi ramai tersebut ya mikirin produksi, mikirin fulfillment, pengiriman dan sebagainya, boro-boro mikirin di TikTok. Itu mungkin banget Shopee lakukan. Dan fakta lagi, saya punya toko baru ya, baru setahun lebih dikit, namanya Deep Hood. Ini juga saya bikin vlognya tiap Rabu. Ternyata nggak saya apa-apain, naik. Saya cuma diam-diam aja dia naik. Sedangkan brand saya yang satu lagi yang namanya Baju Yuri, saya ini itu sok pengen jelimet malah turun, sok bayangkan. Yang Diput saya diamkan naik, yang Baju Yuli saya ubek-ubek sana sini, ubek-ubek optimasi sana sini malah turun. Jadinya saya berpikir untuk mau seriusin si Diput ini. Cuman sayangnya si Diput ini yaitu karena produknya murah-murah, jadinya kurang gede duitnya. Ya begitulah. Inilah ngalor ngidul saya sampai 15 menit, teman-teman, ngebedah bisnis di Shopee ini. Jadi fakta, teman-teman bisa ubek-ubek sendiri di si.com. Fakta bahwa GMV shopee.co.id, ya Shopee secara keseluruhan adalah naik. Dan jika Anda lagi turun, yang salah bukan Shopee, tapi yang salah adalah Anda dan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.